semuanya, selamat datang kembali di channel FTShare dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita bakalan membahas salah satu mesin yang sangat-sangat menarik, di mana mesin ini sangat-sangat sering digunakan di mobil-mobil rally terkenal seperti Audi dan juga Subaru. Dan selain itu mesin ini juga memiliki bentuk yang lumayan nyeleneh dan juga unik karena posisi silindernya yang rebahan dan juga berlawanan arah. Dimana kalau kita lihat sepintas kombinasi gerakan dari setiap crankshaft, connecting rod, dan juga pistonnya itu persis sekali seperti pukulan jab yang dilontarkan petarung di atas ring tinju, yang membuat mesin ini sangat-sangat menarik. Sebenarnya sih mesin ini udah pernah kita bahas juga, tapi mungkin karena thumbnailnya yang lama itu unsur 3D-nya nggak kelihatan, jadi nggak banyak yang tertarik untuk ngeklik. Nah, karena hal itulah kita putuskan untuk buat ulang, karena di samping mesin yang satu ini punya karakteristik yang unik dan juga menarik, nggak ada salahnya kita bikin ulang biar teman-teman pencinta otomotif juga bisa tahu tentang mesin yang satu ini. Tapi untuk teman-teman yang nggak keberatan, bantu juga channel ini dan juga channel kita yang lainnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga loncengnya, khususnya untuk channel-channel kecil kita seperti FTS Gadget, FT Play, dan juga Sabila Putri. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan tentang Boxer Engine ini. Oke, seperti yang kita semua tahu, sebagai jantung atau inti dari sebuah kendaraan, sebuah konfigurasi dan konsep mesin adalah salah satu pertimbangan yang sangat-sangat krusial, di mana pilihan mesin ini akan menjadikan karakteristik awal sebuah mesin atau kendaraan. Sebagai contoh, jika kita membutuhkan mesin yang irit dari segi biaya produksi dan juga konsumsi BBM-nya, namun tetap memiliki daya puncak di RPM tinggi yang baik, mesin inline biasanya bisa menjadi solusi pada sebuah kendaraan ataupun khususnya mesin. Lalu contoh yang kedua, penggunaan mesin V akan memberikan keunggulan berupa pemanfaatan engine bay yang lebih baik dan memiliki karakteristik serta performa yang lebih garang. Tapi seperti yang kita bilang tadi, selain dari konfigurasi mesin V ataupun inline, ada juga nih konsep mesin pembakaran dalam yang nggak terlalu banyak kita temui. Mesin ini adalah konfigurasi Boxer Engine. Sebutan dari mesin boxer sendiri terlahir dikarenakan bentuk konfigurasi dan gerakannya yang unik. Seperti yang kita bilang tadi, posisinya yang horizontal inilah yang membuatnya terlihat berbeda. Karena kalau kita perhatikan, bentuknya dari gerakannya ini sangat persis seperti pukulan jab yang dilancarkan seorang petinju profesional. Dan untuk sedikit sejarahnya, konsep dari Boxer Engine ini ditemukan oleh seorang engineer yang mungkin nggak akan asing lagi didengar di telinga kita. Beliau bernama Carl Benz, yang lahir di Jerman pada tanggal 25 November tahun 1844. Yang dimana kalau kita perhatikan, nama Benz-nya inilah yang menjadi bagian ikoniknya. Karena nama Benz-nya inilah yang melekat pada pabrikan mobil mewah Mercedes-Benz. Dan hebatnya tidak hanya membuat konsep yang biasanya tertunda sangat-sangat lama sampai pembuatan prototipnya, Carl Benz ini juga langsung membuat unit sampel dari Boxer Engine ini di tahun yang sama, tepatnya pada tahun 1896. Yang dimana pada tahun tersebut bertepatan dengan 10 tahun dari penemuan pertamanya, yakni 4-stroke satu silinder pertama di dunia pada tahun 1886, yang dimana teknologi ini masih banyak dinikmati hingga saat ini. Walaupun sekarang konsep mesin ini sendiri sudah mulai terancam dikarenakan kehadiran mesin listrik. By the way, kita juga jadi tertarik nih untuk membahas mesin listrik. Kalau banyak yang tertarik, nanti kita bakalan bahas juga mesin listrik yang satu ini. Jadi ramaikan aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan mengenai sistem kerja dari Boxer Engine ini. Sebelum kita lanjut, kita mau berterima kasih untuk teman-teman yang udah support channel FTShare ini melalui donasinya di Saweria, Budi Dava Muhammad 047, Hehe Gitu, Akbar Knoxville, Soyjoy, A. Christopher Nugraha, Septian, Lazuardi, dan Bayu. Oke, walaupun semua orang mengenal mesin ini dengan sebutan Boxer Engine, sebenarnya mesin ini punya nama resminya sendiri. Nama aslinya adalah Contra Engine. Yang dimana bisa kita tarik kesimpulan kalau Boxer Engine sendiri adalah nama samarannya atau nama alias.
Mesin boxer yang pertama kali hadir di dunia ini memiliki konfigurasi 2 silinder yang mewakili setiap sisi mesinnya. Mesin ini dirancang oleh Carl Benz dengan posisi yang berlawanan. Dengan tujuan awal, kedua piston ini bisa saling meredam getaran satu sama lain tanpa memerlukan counterweight mesh atau massa penyeimbang yang terlalu besar. Dan tentunya dengan konsep seperti ini juga diharapkan bisa menghasilkan keseimbangan mesin yang sangat baik. Untuk setiap batang piston atau crank pin pada mesin ini biasanya dipasangkan dengan sudut 180 derajat dengan posisi blok mesin menunjang ke arah samping. Hal ini membuat kedua piston akan bergerak ke arah samping crankshaft selayaknya seorang petinju yang sedang melancarkan pukulan jab. Walaupun sepintas kalau kita perhatikan boxer engine ini terlihat identik dengan mesin flat engine dari mesin V, perbedaan yang sangat mencolok akan kita temui di bagian crank pinnya. Dimana kalau kita perhatikan setiap crank pin pada mesin V ini akan bertanggung jawab untuk gerakan kedua piston. Hal ini tentunya berbeda dengan mesin boxer yang setiap crank pinnya hanya bekerja untuk menopang satu piston saja. Dan sudah pastinya, dengan konfigurasi yang berbeda untuk menghasilkan keseimbangan pun diperlukan firing order yang berbeda juga. Firing order pada mesin boxer ini adalah 1, 3, 2, dan 4. Sedangkan pada mesin yang sering kita temui 4 silinder inline memiliki firing order 1, 3, 4, dan 2. Atau untuk mesin pabrikan Inggris biasanya memiliki firing order 1, 2, 3, dan 4. Kurang lebih seperti itulah untuk firing ordernya, dan tentunya semakin bertambahnya juga silinder maka akan menghasilkan firing order yang berbeda juga. Dan pastinya juga dengan urutan ledakan berbeda ini akan menghasilkan suara yang sangat berbeda dan unik pada mesin boxer ini. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Seperti yang bisa kita lihat lagi di sini. Jika kita perhatikan lebih jauh, terlihat kalau piston atau silinder pada boxer engine tidak benar-benar sejajar. Yang sudah tentunya posisi yang tidak sejajar seperti ini akan menyebabkan sebuah momentum yang lebih besar di kedua ujung crankshaft. Namun, masalah ini bisa diatasi dengan beberapa trik, seperti memperkuat dan mempertebal setiap ujung crankshaft, atau menambahkan lagi 2 silinder menjadi boxer engine 6 silinder, selayaknya boxer engine yang dimiliki Audi, dengan jarak ledakan yang terjadi setiap 60 derajat. Atau bisa juga dibuat 8 silinder dengan jarak ledakan 45 derajat. Dengan konfigurasinya yang unik inilah, boxer engine ini tentunya sudah membuktikan setiap aspek-aspek keunggulannya, seperti Subaru dengan 4 silindernya yang sangat-sangat ditakuti di dunia rally, Porsche 911 yang sangat ikonik, dan juga motor BMW R2050 dengan 2 silinder motor adventure-nya. Tapi di samping itu juga sudah pastinya, seperti yang kita tahu kalau tidak ada mesin yang pasti 100% sempurna. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas juga kelebihan dan kekurangan dari mesin yang satu ini. Oke, untuk keunggulan yang pertama adalah posisi mesin yang lebih rendah. Menjadikan boxer engine ini memiliki counterweight of gravity yang rendah juga. Ditambah lagi dengan posisi mesin yang lebih lebar akan memberikan juga tekanan yang lebih merata pada sasis hingga ke setiap roda kendaraan. Yang artinya, mesin ini akan memiliki kestabilan yang sangat-sangat baik jika dibandingkan dengan konfigurasi mesin berdiri lainnya, terutama saat kendaraan yang menggunakan konsep boxer engine ini dibawa pada medan-medan yang sulit. Selain itu, kondisi mesin yang datar dan pendek cenderung akan fokus memenuhi bagian bawah engine bay dan menghasilkan ruangan yang lebih luas di bagian atasnya, di mana sudah tentunya hal ini akan memberikan keuntungan berupa ruangan yang lebih luas di bagian air intake dan pastinya akan menghasilkan udara dengan suhu yang lebih rendah juga jika dibandingkan dengan konfigurasi mesin berdiri lainnya juga. Selain itu, dengan ukuran yang cenderung lebih mengirit space atau tempat, engine bay mobil ini juga bisa ditukar posisi dengan bagian bagasi di belakang dan menghasilkan bagasi atau ruangan penyimpanan di bagian depan yang lebih luas. Oke, itu dia untuk kelebihannya. Sekarang bagaimana untuk kekurangannya? Untuk kekurangannya yang pertama, sudah tentunya adalah komponen yang jauh lebih kompleks.
Hal ini dikarenakan dengan penggunaan silinder bank yang terpisah, maka diperlukan juga dua komponen silinder head yang terpisah pula, mulai dari camshaft, valve, dan lain-lain. Akan menghasilkan 2 kali part yang lebih banyak di bagian silinder bank ke atas, dan juga 2 kali pengerjaan yang pastinya akan membuat biaya produksi mesin yang lebih mahal dan lebih memakan waktu untuk dirakit. Selain itu, untuk kekurangan yang kedua adalah posisi mesin yang terletak di bawah, membuat banyak bagian mesin yang sulit dijangkau pada saat proses maintenance, yang artinya biaya maintenance juga cenderung lebih mahal. Nah, itu dia untuk semua informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai Boxer Engine. Seperti biasa, jika ada informasi yang kurang atau masih ada yang bingung dengan mesin yang satu ini, teman-teman semua bisa langsung ramaikan kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi, dan di samping itu juga dengan komunikasi yang intens dan baik bisa meningkatkan rekomendasi dari channel kita ini. Jangan lupa bantu juga subscribe channel kita yang lainnya seperti FTS Gadget, FT Play, dan juga Sabila Putri. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.